Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Cholil Bangkalan Madura, lahir hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat. Karena hari itu, dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberinya nama Muhammad Cholil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Cholil. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengazani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah agar mengabulkan permohonannya. Mbah Cholil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Cholil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa, kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nasham Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu, sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Cholil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Mbah Cholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Cholil belajar di Mekah. Di Mekah Mbah Cholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia, pada umumnya, Mbah Cholil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon, selama di Mekah, Mbah Cholil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya, cukup mengherankan. Teman seangkatan Mbah Cholil antara lain, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran engrawot, vegetarian, dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Mbah Cholil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Casbullah dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Mbah Cholil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka.
Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Kholil dan Syekh Soleh As-Samarani, Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Kholil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli, pakar nahwu, fikih, tarekat dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Kholil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari, dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Kholil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat, nahwu dan saraf, ia juga dikenal sebagai orang yang waskita, weru sak durunge winarah, tahu sebelum terjadi. Di antara sekian banyak murid Mbah Kholil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan pengasas Nahdlatul Ulama, NU. Lalu Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji Masum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Masum. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus, Situbondo. Ulama besar yang digelari oleh para kiai sebagai Syaikhuna, yakni guru kami, karena kebanyakan kiai-kiai dan pengasas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Mbah Kholil adalah sosok ulama besar yang terkenal mempunyai banyak karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali. Adapun karomah Mbah Kholil diantaranya, kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Dikisahkan, pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Gosi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Kholil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini. Karomah lainnya, mampu menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul, Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Mbah Kholil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Mbah Kholil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit, kakinya kerobohan pohon.
Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, muncullah Mbah Kholil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu, biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kholil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Demikianlah kisah dan sejarah Mbah Kholil Bangkalan, semoga kita dapat mengambil teladan dari perjuangan beliau. Wallahu a'lam bishawab.